Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-66. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. Haqq, terdapat huruf qalqalah di akhir kalimat yaitu huruf qaf. Ini dinamakan dengan qalqalah kubra. Cara bacanya, huruf qafnya dipantulkan dengan pantulan kuat, haqq. Namun karena di sini terdapat tasydid, maka cara bacanya disempurnakan tasydidnya dulu, kemudian baru diiringkan dengan bacaan qalqalah atau pantulan huruf qaf. Haqq. Kata lain ini juga disebut dengan qalqalah akbar karena terdapat tasydid pada huruf qalqalah. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu dinamakan dengan hukum bacaan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mimnya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Kumbi, ya. Jadi mim ini sudah menjadi bunyi agak samar-samar. Hukum bacaan ikhfa syafawi dibacanya sambil didengungkan. Kemudian lam sukun bertemu dengan lam yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham mislain. Jadi antara huruf sukun dengan huruf hidup, yaitu semisil, sama dari segi sifat dan juga makhraj. Cara bacanya, lamnya ditekan kemudian dimasukkan ke dalam huruf la yang bertasydid ataupun yang berharakah. Dan masuknya di sini adalah kamil secara sempurna tanpa tersisa bunyi lam sukunnya. Qulla, ya. Hukum bacaan idgham mislain tiada berdengung. Qul lastu alaikum biwakil. Likulli naba'im mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Immu ada harokat tanwin kisrah bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan hukum bacaan idgham bi ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwinnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Im
ya, jadi ditahan dulu. Hukum bacaan idgham bi gunnah, dibacanya sambil didengungkan. Nah, begitu juga dengan bacaan ruwa. Ada harokat tanwin summa bertemu dengan waw yang bertasydid di lain kalimat. Ini juga dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, harokat tanwin summa dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf waw dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Ruwa, ya, jadi ditahan dulu. Hukum bacaan idgham bi gunnah, dibacanya sambil didengungkan. Likulli naba'im mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Fi ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya harokah kisra, kemudian hamzahnya yaitu a di kalimat ayatina. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Fa'ri ini ain sukun, bacaannya lunak dan dia sifatnya adalah tawasud. Jadi makna tawasud itu pertengahan antara ditekan dan ditahan. Jadi cara bacanya dialirkan. Fa'ri, ya. Jadi jangan ditekan, jangan fa'ri. Itu bacaan yang salah. Tapi ain ini dialirkan dan bacaannya adalah lunak. Fa'ri an, kemudian riyad'a ini ada huruf dhad, ya. Dia letaknya di tepi lidah, menyentuh dengan gigi gerahang, baik atas maupun bawah, kiri atau kanan. Jadi dhad ini dia bukan huruf qalqalah, jadi jangan dibaca secara dipantulkan. Fa'ridhan keluar bunyi d, itu bacaan yang salah. Tapi riyad'a, ya, riyad'a, jadi jangan dilepas sehingga keluar bunyi pantulan. Nah, itu bacaan yang salah. Fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairih. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud. Imma tasydid di huruf mim merupakan ghunnah musyaddadah. Yanna juga tasydid di huruf nun merupakan ghunnah musyaddadah.
Jadi dua-duanya ini merupakan hukum yang sama, yaitu ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Imma, yanna. Begitu juga dengan yanna. Ya-nya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Yanna. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Kemudian taqa'ud. Ini qaf yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf qafnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Taqa'u, keluar bunyi qa sekedar saja. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqa'ud. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. Nun sukun bertemu dengan huruf sya, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Makna awsat itu pertengahan antar makharijul huruf nun dengan huruf sya. Itu makhrajnya tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Nun posisinya ujung lidah, sementara sya posisinya tengah lidah. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf sya. Min sya, ya. Jadi nunnya disamarkan dulu sambil ditahan bacaannya. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham mimi. Kata lain juga disebut dengan idgham mislain, karena huruf sukun dengan huruf hidup itu semisil, jadi sama dari segi sifat dan juga makhraj. Cara bacanya, mim sukunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam mim yang berharokah dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Himmi, ya, ditahan dulu bacaannya. Hukum bacaan idgham mimi dibacanya sambil didengungkan. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Nun sukun bertemu dengan huruf dha, ini dinamakan juga dengan hukum bacaan ikhfa awsat, sama seperti nun sukun ketemu huruf sya. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dha. Kilzik, ya. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Sementara harokat tanwin kisrah bertemu dengan waw,
itu dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya, tanwinnya dileburkan ke dalam huruf waw dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Iwa, ya. Hukum bacaan idgham bi gunnah dibacanya sambil didengungkan. Min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها sumbi. Ada harokat tanwin summah bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan hukum bacaan iqlab. Mana iqlab itu membalikkan dari bunyi tanwin menjadi kepada bunyi mim sukun. Jadi yang kita baca di sini adalah mim sukun menghadapi huruf ba. Nafsum bi, ya. Jadi jangan dibaca nafsun bi. Itu bacaan yang salah. Hukum bacaan iqlab didengungkan. Antubasala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, ini dinamakan dengan hukum bacaan ikhfa aqrab. Jadi makna aqrab itu dekat antar makharijul huruf nun dengan dal, posisinya itu saling berdekatan. Nun posisinya di ujung lidah, kemudian dal juga posisinya di ujung lidah. Jadi sama-sama dekat sehingga disebut dengan ikhfa aqrab. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dal. Min du, ya.
Hukum bacaan ikhfa aqrab dibacanya sambil didengungkan. Namun kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan, itu lebih ke samar ketimbang dengung. Jadi dengungnya ada cuman sedikit. Min du, ya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa in ta'dil kulla 'adalin la yu'khadh minha. Khal ini ada dha sukun. Dia posisinya di ujung lidah, ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Dzi dzubad. Jadi huruf bacaannya itu lembut, ya. Cara bacanya dha ini dialirkan dan dia ada desis angin yang agak samar-samar. Karena dha ini adalah bagian daripada salah satu sifat hamas. Khadmi. Jadi jangan dipantulkan, jangan khadmi, keluar bunyi dha, itu bacaan yang salah. Karena dha ini bukan bagian daripada huruf qalqalah. Jadi cara bacanya dialirkan saja. Khalmi, ya. Wa in ta'dil kulla 'adalin la yu'khadh minha. Ulaika alladzina ubasilu bima kasabu lahum syarab. Ulaika alladzina ubasilu bima kasabu lahum syarab. Lahum syarabun min hamimin wa 'adzab. Lahum syarabun min hamimin wa 'adzab. Wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ali, li dibaca panjang 2 harokah atau 2 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada ya sukun sebelumnya harokah kisrah. Kemudian mumbi, ada harokat tanwin summah bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan hukum bacaan iqlab. Makna iqlab itu membalikkan bunyi tanwin menjadi bunyi mim. Mumbi. Jadi yang dibaca di sini adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaan iqlab dibacanya sambil didengungkan. Alimum bima. Ma dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian ka juga dibaca panjang 2 harokah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri.
tandanya alif, sebelumnya harokah fathah. Kemudian nu juga dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Tandanya ada waw sukun, sebelumnya harokah zummah. Yak, di sini ada huruf kaf. Ini kaf ini merupakan salah satu daripada bagian sifatnya hamas. Jadi ada desis angin yang agak samar-samar. Cara bacanya ditekan sambil dialirkan nafas dengan bentuk desis angin yang agak samar-samar. Yak, yak. Jadi bacaannya tipis, bukan yak, bukan juga yak, tapi yak, ditekan kemudian dialirkan desis anginnya. Yakfurun. Kemudian ru, ini hukum bacaan ra ini merupakan bacaan tafkhimun mufakkamun, yaitu ra yang dibaca tebal, karena posisi ra ini adalah berharokat zummah. Cara bacanya, posisi pangkal lidah juga ikut terangkat ke langit. Ru, bukan ru, ya. Kemudian urun ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf atau juga disebut dengan sukun aridhi. Maka urun atau mad arid li sukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Alimum bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.